Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Sayegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap bahagia. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Sabtu, tanggal 10 September tahun 2022, hari biasa pekan ke-23. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menaruh sabda cinta kasih-Mu. Kami mohon, buatlah sabdamu itu berkembang subur dalam diri kami, agar kami semakin menyerupai Putramu dalam cinta kasih yang tulus kepada sesama kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 6 ayat 43 sampai dengan 49. Yesus menyampaikan wejangan ini kepada murid-muridnya. Tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan tidak ada pula pohon tidak baik yang menghasilkan buah baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Tetapi orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Mengapa kalian berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kalian tidak melakukan apa yang kukatakan? Setiap orang yang datang padaku dan mendengarkan sabdaku serta melakukannya, aku menyatakan dengan siapa ia dapat disamakan. Dia itu sama dengan orang yang mendirikan rumah. Ia menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena dibangun dengan kokoh. Sebaliknya, barang siapa mendengar sabdaku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika dilanda banjir, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita tentang pentingnya memiliki dasar yang kuat di dalam menjalani hidup ini. Dasar yang kuat yang dimaksud Tuhan Yesus adalah bagaimana kita, orang-orang yang percaya kepadanya, yang beriman kepadanya, yang menjadi murid-muridnya adalah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya di dalam sepanjang hidup perjuangan kita. Hal itu memerlukan dasar yang kuat, memerlukan warna yang tampak kental dalam memilih untuk terus bertekun di dalam mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Dan itulah yang menjadi ciri dasar para pengikut Tuhan. Maka marilah kita di dalam menjalani hidup ini menentukan, memilih warna dasar kita, identitas khas kita, yakni dengan mendengarkan sabdanya, melaksanakan sabdanya di setiap perjuangan hidup kita. Itu pula yang akan membuat kita memiliki hati yang teguh, dasar yang kuat. Sebab dengan demikian kita boleh menghasilkan pula hal-hal yang baik yang mengalir dari dasar yang kuat, dari keteguhan hati itu. Seringkali kita bertemu dengan orang-orang yang mudah mengatakan sesuatu tetapi tidak melakukan sesuai dengan apa yang dikatakannya, atau ketemu dengan orang-orang yang mudah sekali berubah suasana hatinya, yang tadinya mengatakan ini lalu mengatakan itu, lalu mengingkari ini, mengingkari itu. Tuhan Yesus tidak mengajari kita untuk menjadi orang-orang yang demikian, tapi menentukan dari awal, yakni memilih Dia, bertekun dengan sabdanya, dan giat untuk dengan teguh hati setia kepada pilihan kita, yakni menjadi murid-murid Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menerima sabda Tuhan, menghayatinya, melaksanakannya dengan gembira di sepanjang hayat hidup ini, sehingga kita memiliki warna dasar, memiliki fondasi yang kuat, keteguhan hati, yakni hati yang baik, untuk terus mengalirkan berkat kebaikan itu kepada siapapun dimanapun, karena sabda Tuhan telah menyatu dengan hidup kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu,
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu kita semua, hidup kita, perjuangan kita untuk memiliki hati yang teguh, dasar yang kuat akan sabda Tuhan dan pelaksanaannya sepanjang hayat hidup ini, dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.